Makasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami mau memperbarui perjanjian kami dalam nama Yesus. Lihat sebentar, perjamuan kudus ini bukan sekedar acara yang biasa dilakukan di gereja. Kita mesti tahu bahwa perjanjian atau covenant di dalam Alkitab itu selalu pakai darah. Dan ketika kita ini bikin perjamuan kudus ini bukan sekedar rutinitas yang dilakukan setiap gereja, tapi ini adalah komitmen kita dengan Tuhan. Ini adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Buka sebentar di 1 Korintus 11 ayat yang dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bapak Ibu, ini bukan sekedar anggur dan roti. Ini adalah tubuh Kristus. Tubuh yang dipecah-pecahkan. Ini ada power dan otoritasnya, Bapak Ibu. Ini bukan sekedar rutinitas agamawi yang kita lakukan setiap hari. Memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru. Katakan perjanjian. Ketika kita makan tubuh dan minum darah anggur ini, minum darahnya ini, kita perbarui perjanjian kita dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangin, ketika tubuh dan darah Tuhan ada dalam diri kita, harusnya kekristenan kita, kehidupan kekristenan kita itu powerful, punya otoritas, punya kuasa. Makanya tidak heran ada orang yang minum anggur perjanjian ini dan makan roti ini. Ada beberapa orang yang mengalami kesembuhan, mengalami breakthrough, mengalami terobosan, bebas dari sakit penyakit dan lain sebagainya. Karena ini adalah tubuh dan darah Kristus. Amin. Ini bukan sembarangan yang kamu bisa makan, kamu bisa lakukan. This real, kita percayain bahwa ini adalah tubuh dan darah Kristus. Yang di perjanjian baru yang dimaterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, akan menjadi peringatan akan aku. Kita diingatkan Tuhan bahwa kita adalah orang yang punya covenant dengan Tuhan, punya perjanjian dengan Tuhan. Dan perjanjian dalam Alkitab selalu pakai darah, dan perjanjian itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Amin. Bahkan perjanjian nikah pun kita tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Kalau orang ngotot cerai tetap bisa cerai, tapi sebenarnya hanya maut yang bisa memisahkan. Perjanjian di dalam Alkitab tidak bisa dibatalkan oleh apapun, kecuali kamu yang membatalkannya. Kamu tidak mau ikutin perjanjian itu, dan ada konsekuensinya di baliknya. Amin. 26. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ada power dan otoritas di dalam perjamuan kudus ini. Waktu kita makan ini, kita memberitakan bahwa Yesus sudah telah mati dan dibangkitkan, dan otoritas yang membangkitkan, kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian itu tinggal dalam hati kita. Betapa powerfulnya, betapa berotoritasnya kita sebagai orang percaya. Yang jadi masalahnya, kenapa kita nggak berotoritas sampai hari ini? Kenapa perkataan kita mempunyai kuasa, nggak punya otoritas, hidup kita mempunyai dampak, nggak punya otoritas? Kenapa? Harusnya kuasa yang sama yang tinggal pada Rasul Paulus, tinggal pada Petrus, yang tinggal pada Elia, itu tinggal pada kita. Sampai seseorang itu mati, coba Ibu baca warta itu, benih itu nggak akan menjadi berkat, menjadi banyak, dilipat gandakan sampai dia mati. Perlu kematian yang di dalam ini loh. Sampai engkau mati atas dirimu, atas kemauanmu, atas semua keinginanmu, baru kuasa Allah nyata dalam hidup. Amin. 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kalau tidak respect dan hormat ini, itu berdosa di hadapan Tuhan. Ini tuh punya otoritas dan powernya. Kalau kita makan ini, kita ingat, kita mengingat kematian Yesus yang menebus kita, yang mati demi dosa kita, demi pelanggaran kita. Dan kita itu diperbaharui setiap kita makan dan minum perjanjian ini. Ada pembaharuan perjanjian. Hati kita diperbaharui, pikiran kita harus diperbaharui. Makanya kalau orang makan dan minum ini tidak layak, didapati tidak kudus, tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada efeknya loh. Dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 29.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ya makan roti dan minum cawan itu. Tidak boleh sembarangan ternyata. Kalau didapatin kamu makan minum dalam perjanjian baru, zaman kisah para rasul itu power, setiap hari mereka berdoa menyembah, dia memecahkan roti makan. Dia tahu bahwa dia bikin covenant baru, perjanjian yang terus diperbarui dengan Tuhan. Tidak heran ada orang yang didapatin waktu makan roti dan hidupnya tidak benar, dia bisa mati loh. Coba perhatikan ayat yang ke-29. Karena itu barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ada hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kenapa? Karena ini bukan mainan. Ini ada power dan otoritasnya. Dokter di Singapura pernah berkata pada seseorang, karena dia sering kali melihat Tuhan, mujizat Tuhan. Karena setiap orang sakit ke Singapura berobat, dan dia makan tubuh dan darah ini, seringkali penyakitnya hilang. Dia tahu persis ini ada power dan otoritasnya. Bapak Ibu, kamu pikir ini sembarangan? Waktu kamu makan tubuh ini, kamu ikat perjanjian hatimu, hidupmu dengan Tuhan. Kamu ikat hatimu dengan Tuhan. Yang harusnya kamu nempelnya kepada Tuhan. Betapa powerful dan berkuasanya hidupmu ketika tubuh Tuhan ada dalam dirimu dan darah Tuhan ada dalam dirimu. DNA-nya Tuhan ada dalam diri kita. Powerful apa tidak ini harusnya? Kalau orang tahu ini, orang tahu tentang kuasa perjamuan kudus ini, harusnya hidupmu berkemenangan loh. Kamu ngadepin masalah, tekanan, himpitan, godaan atau apapun, kamu berkemenangan loh. Tidak ada setan yang bisa sentuh kamu, tidak ada mantra tenung tidak bisa sentuh kamu. Karena perlindungan darah Tuhan. Tubuh Tuhan ada dalam diri kamu, darah Yesus ada dalam diri kamu, ada DNA Allah dalam diri kamu. Harusnya karakter Allah manifestasi dalam kehidupan kita. Betul apa tidak? Amin. Bayangin kalau DNA-nya Allah dalam diri kita. Darahnya Tuhan menyatu dengan darah kita. Tubuh kita menyatu dengan tubuh Tuhan. Harusnya power dan berkuasa dan berotoritas. Ini begitu powerful. Harusnya kita mesti tahu itu. Kalau orang tahu ini, kamu ngadepin tekanan, himpitan, masalah, serangan setan kayak apapun, kamu tahu persis Tuhan ada dalam dirimu. Kau akan berjalan terus dan kau akan mengalami kemenangan. Kalau orang Kristen sampai ngerti ini adalah suatu covenant perjanjian kita dengan Tuhan. Bukan sekedar yang kamu minum ya, dan setelah itu melakukan biasa aja. Di dalam zaman kisah para rasul, urapan begitu powerful dan dahsyat sekali. Orang tidak respect dan hormat ini, sakit dan beberapa orang meninggal. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Dianggap sembarangan, sembrono. Dianggap sepele. Ada satu gereja yang sangat respect dan hormat tentang tubuh dan darah ini. Tidak heran, banyak mujizat terjadi karena dia percayai. This real, ini adalah tubuh Tuhan. Ini bukan sekedar roti. Ini adalah tubuh Tuhan. Waktu kamu makan tubuh Tuhan. Artinya kamu menyatu dengan Tuhan. Tuhan menyatu dengan kau. Kamu bisa bayangin kalau Tuhan menyatu dengan kau, engkau menyatu dengan Tuhan. Kamu nempel dengan Tuhan. Kamu berjalan kemana saja, begitu hidupmu, begitu powerful dan berkuasa. Punya otoritas. Kamu menjadi berkat, orang tidak melihat diri kamu, tapi melihat Tuhan harusnya. Ketika kamu minum darah ini, darahnya Tuhan menyatu dengan kamu. Ada DNA-nya Tuhan dalam setiap aliran darahmu. Begitu powerful dan berkuasa. Mana ada bisa sakit penyakit bisa nyerang kamu. Semua sakit penyakit datangnya dari setan. Kalau ada darah Tuhan, kamu di cover, dilindungin loh. Kamu bisa bayangin ada DNA-nya Tuhan, ada darah Tuhan dalam tubuhmu. Halo, lihat saya. Ada DNA Tuhan, ada darah Tuhan yang melindungi, memproteksi, menjagain kamu. Mana bisa setan sentuh kamu? Orang Kristen yang hidupnya tahu covenant perjanjian dengan Tuhan. Orang Kristen yang tahu kebenaran, orang yang hidup dalam kebenaran, tidak mungkin setan bisa sentuh. Kecuali kamu buka pikiranmu sendiri, kamu izinkan setan masuk. Kalau orang itu powerful dan berkuasa, hidup dalam kebenaran, tidak mungkin setan bisa sentuh. Kenapa sih setan bisa sentuh, bisa jamah seseorang? Karena dia izinkan, dia buka pintu. Tidak mungkin pencuri itu akan datang. Kalau orang itu kalau orang itu berjaga-jaga, nggak mungkin pencuri itu datang. Kecuali kamu izinkan, buka celah pintunya, dia bisa masuk. Kalau diproteksi Tuhan,
Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Setan nggak bisa sentuh kamu. Setan tuh nggak bisa jamah fisik kamu loh. Dia tahu persis bahwa kita adalah orang diurapin. Katakan kita diurapin Tuhan. Kita diurapi Tuhan. Tapi setan bikin kamu lupa bahwa kamu adalah orang yang diurapin Tuhan. Bayangin kamu orang yang diurapin Tuhan, diproteksi dan dijagain Tuhan. Tapi hidupmu ngawur, sembarangan, sembrono. Kamu izinkan setan masuk. Makanya tidak heran banyak orang Kristen hidupnya babak belur, stres, kacau, panik, histeris, tidak berkemenangan, hidup dalam dosa, hidup dalam perzinahan, punya selingkuhan, punya simpenan, nipu, makan uang orang dengan bangga diri. Hati-hati. Kenapa? Tidak tahu bahwa dia adalah hidupnya diizinkan setan masuk tanpa disadari dan menguasai, makanya manifestasi dalam kehidupannya. Makanya setan itu ya. Setan itu bentuknya roh. Dia butuh tubuh manusia untuk memanifestasikan pekerjaannya. Kalau orang Kristen nggak dijaga, nggak dilindungi, nggak diproteksi, hidup dalam kebenaran, dia akan menjadi manifestasi pekerjaan setan. Pak, bisa nggak orang Kristen yang kerasukan setan? Bisa kalau hidupnya ngaco dan nggak berantakan. Tapi kalau orang itu benar, hidupnya benar, jaga hati, jaga pikiran perasaannya, tahu bahwa hidupnya itu punya covenant, punya perjanjian dengan Tuhan. Kamu nggak izinkan setan nggak berani sentuh kamu. Bahkan namamu akan terkenal di neraka. Setan akan kenal namamu. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Siapakah Tito? Tito adalah orang diurapin Tuhan. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, Pak Yeremia aku kenal, karena dia orang diurapin Tuhan. Jangan sampai setan ngomong ini, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Siapa kamu? Kamu temanku kok mau usir-usir aku? Kayak anak imam sekewak. Ngerti nggak? Jadi kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, punya otoritas dan kuasa yang powerful sekali. 31, yang terakhir. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Kayak sebelum minum, makan dan minum darah ini. Bangkit berdiri sama-sama. Cek hatimu masing-masing. Jangan didapatin semua kenajisan, kekotoran. Minta pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa mengaku dosa, ia adalah setia dan adil. Dia mengampuni semua dosa kita. Akuin dosamu. Tutup matamu. Cek hatimu masing-masing. Jangan sampai kamu makan tubuh dan darah ini dalam kondisi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harus didapatin. Hatimu benar seperti yang Tuhan mau. Baru otoritas dan kuasa Tuhan. Nah, kita minum dan makan minum darah ini. Kita perbarui perjanjian kita dengan Tuhan. Kita perbarui perjanjian kita dengan Tuhan. Fresh. Menjadi milik Tuhan. Dan hidup kita berotoritas, berkuasa. Powerful sekali. Ya. Makasih Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus ini. Kami mau perbarui perjanjian kami dengan Engkau. Engkau perbarui perjanjian kami dengan Engkau. Kami menyatu dengan Engkau dengan tubuhmu ini. Engkau menyatu dengan kami. Pikiranmu menjadi pikiran kami. Perkataanmu tinggal dalam hidup kami. Kuasamu menyatu dengan kami. Waktu kami minum anggur ini adalah darahmu sendiri. Ada DNA Tuhan. Ada darah Tuhan yang mengalir ke seluruh tubuh kami. Sehingga tidak ada satupun setan yang bisa sentuh kami. Siasat jahat yang bisa menghancurkan hidup kami. Hidup kami akan berkemenangan, bahkan berkuasa, menghancurkan, menelanjangi semua tipu daya setan. Hidup kami menjadi dampak besar, menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Mulai hari ini, kami percaya, kami adalah orang yang diperbarui lewat perjanjian perjamuan kudus ini. Diikat, disatukan, dan tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun juga. Kami menjadi satu dengan Allah. Kami memuji Allah. Kami berjalan bersama Allah. Dan nama Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah roti yang turun dari surga. Ini adalah real, adalah tubuh Kristus. Ini adalah benar-benar tubuh Kristus, tubuhnya Yesus yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Yang memberikan kami kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah. Kami diikat menjadi satu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan kami menjadi ciptaan yang baru, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan tubuhnya, dengan tubuhnya, kami disembuhkan dari semua sakit penyakit, apapun juga namanya. Mulai hari ini, kami dijaga Tuhan, diproteksi Tuhan, dilindungi Tuhan. Dan kami berjalan dalam kemuliaan hadirat Tuhan yang selalu berjalan bersama kami.
Kami diproteksi, kami diberikan kesehatan secara ilahi. Dalam nama Yesus kami makan tubuhmu, tubuh perjanjian ini. Kami ikat menjadi satu dengan Engkau, Engkau menjadi satu dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, ini adalah darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang menjadi perjanjian yang baru, yang kekal, yang mengikat kami dengan Engkau, yang memberikan kami pengampunan penebusan dosa atas kami, atas kesalahan dan semua pelanggaran kami. Dan mulai hari ini kami berjanji untuk bertobat dan hidup dalam pertobatan. Kami berdoa sekeluarga kami diproteksi, hidup kudus. Kami tolak semua perzinahan, percabulan. Kami menolak setiap perceraian, poligami dan poliandri. Hidup kami dikuduskan dan disucikan oleh kuasa darahnya yang dahsyat dan powerful. Dalam nama Yesus, dengan darahnya dan bilur-bilurnya kami disembuhkan dari semua sakit jasmani dan rohani. Dan kami dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Kami berdoa dengan kuasa darah Yesus, kami dijadikan sempurna seperti Bapa dan serupa gambaran Yesus Kristus sendiri. Mulai hari ini, cara pikir kami, cara pandang kami, cara melihat kami diubahkan, dan karakter kami diperbaharui, dan tindakan kami sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan darahnya kami dimateraikan sebagai ciptaan yang baru, yang berkenan kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan bahwa darah Yesus adalah darah perjamuan ini lebih dari sekedar roti mana yang turun dari padang gurun. Oleh karena itu darahnya membuat kami hidup dalam kemuliaan. Kami diberkati Tuhan tanpa batas. Katakan amin. Tuhan membuat kami tidak hidup dalam kekurangan. Kami akan memberi pinjaman dan tidak meminjam. Dan kami akan menjadi berkat bagi orang lain. Krisis ekonomi, pandemi tidak punya kuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kami meminjak, maka tempat itu diberkati oleh Tuhan. Dan tangan kami ada kuasa Allah. Waktu kami mendoakan orang sakit terjadi breakthrough, kesembuhan, mujizat, tanda-tanda ajaib. Apapun yang kami pegang dan kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. Karena nama Tuhan disebut atas kami, dan Tuhan tinggal dalam hidup kami. Kami kemanapun pergi akan membawa pengaruh, memberikan dampak yang besar. Orang akan diubahkan melalui hidup kami. Sebab hidup kami berbicara tentang orang lain yang dijamah, diubahkan dan diberkati. Dalam nama Yesus, semua kebajikan, kemurahan mengikuti kami seumur hidup kami. Kemanapun kami berada, nama Tuhan disebut dan dimuliakan. Kami meminum darah ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ucapkan syukur. We thank you. We thank you. Terima kasih. Terima kasih. Buka mulutmu, ucapkan syukur. Ralapakasin turun motobuku. Inere peke santa paparana mandiri nemete pekiono. Iko naralama sete kerebebebe sian. Kami menjadi milik Tuhan. Kami menjadi milik-Mu. Dan kami diikat satu perjanjian dengan Engkau. Kami menjadi orang yang tidak bisa dipisahkan lagi dengan Engkau. Engkau menyatu dengan kami menyatu dengan Engkau. Semua tindakan kami, perbuatan kami akan mencerminkan perbuatan-Mu. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kami, kemanapun kami berada. Waktu kami pelayan, waktu kami khotbah, orang dijamah dan diberkatin Tuhan. Waktu kami bekerja, pekerjaan kami menjadi penyembahan kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Waktu kami berjalan, nyetir di jalan, di toko, di pabrik, di kantor, di rumah, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Melalui tindakan kami, melalui ucapan kami, melalui karakter kami. Kami mencerminkan gambaran Yesus Kristus yang ada di muka bumi ini. Mencerminkan kuasa Tuhan melalui hidup kami. Kami menjadi orang yang diberkatin Tuhan, diproteksi, dijagain Tuhan. Kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan nama Tuhan
akan dipermuliakan melalui hidup kami, melalui keluarga kami, melalui istri kami, melalui anak-anak kami, melalui suami kami, melalui pekerjaan kami. Semakin besar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Saya percaya darah-Mu yang kudus menyucikan dan menguduskan kami, melayakkan kami menjadi anak-anak Allah. Kami diikat suatu perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Kami menjadi milik Allah. Mulai hari ini sampai kekal selamanya kami mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergaul memiliki keintiman. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Berjalan, berpikir, bertindak seperti yang Tuhan mau. Dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang lain. Menjadi suratan yang terbuka. Orang bisa melihat Tuhan melalui hidup kami. Karena hidup kami memberi dampak, memberikan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan nama Yesus dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih, we thank you. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala hormat, pujian, pengagungan kami kembalikan buat Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Semua yang percaya katakan, amin. God bless you.